Shalom, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani kali ini adalah Take it or leave it dalam sebuah keputusan. Firman Tuhan, Ulangan pasal 30 ayat 11-20. Demikianlah firman Tuhan. Kehidupan atau kematian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tidak bisa dipungkiri, setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam keputusan. Itu yang akan menentukan langkah selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tema tentang take it or leave it. Waktu kita bangun di pagi hari, kita bisa memilih. Kita mau berdoa terlebih dulu atau kita mau langsung mandi atau menikmati segelas kopi hangat yang menjadi minuman favorit kita. Lantas Anda bisa memilih mau pakai baju warna apa, pakai sepatu atau pakai sendal, pakai tas merek apa, berangkat dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, mau makan apa kita hari ini, dengan siapa kita akan pergi, dan lain sebagainya. Di antara beberapa pilihan, kita harus memilih salah satu, sebab kita tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Kita harus memilih dengan tegas, karena sebuah pilihan akan menentukan masa depan kita. Kalau kita salah pilih atau salah mengambil keputusan, maka akan ada konsekuensi yang kita hadapi, seperti rasa tidak damai, rasa malu, rasa takut, kecewa, tidak puas hati, perasaan menyerah, putus asa, sulit move on, perasaan yang begitu campur aduk, berkecamuk di dalam hati. Diibaratkan kita memilih makanan di salah satu restoran, tetapi masakannya terlalu asin, banyak garam, membuat satu hari itu kita jadi bad mood, selera makan kita menurun, perasaan kita marah, geram, kecewa karena salah pilih restoran. Kemudian pada hari Minggu ada teman yang mengajak hangout. Kita mau pilih ke gereja atau kita pilih bersenang-senang dengan teman-teman kita. Terlebih dalam memilih pekerjaan dan pasangan hidup. Jika kita tidak betah dengan sebuah pekerjaan, bisa saja kita resign, mengundurkan diri dan mencari pekerjaan yang lain. Tetapi bagaimana jika kita pilih pasangan?
harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Dengan siapa kita menikah, harus jelas orang mana, bagaimana kepribadiannya, bagaimana keluarganya, karena itu akan menentukan rumah tangga kita kelak. Dalam Ulangan 30 ayat 19, bangsa Israel diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihan hidup ini berlaku juga bagi kita orang percaya yang hidup di zaman ini. Kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang menciptakan manusia, bukan seperti robot yang harus diatur dan diarahkan. Namun Tuhan memberikan free will, kehendak bebas, dan kita juga diperlengkapi dengan hikmat dan akal budi, agar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan juga memberikan tuntunan hidup melalui firman-Nya. Tinggal respon kita bagaimana, mau mengikuti tuntunan itu atau tidak. Take it or leave it berbicara tentang tindakan atau action yang menentukan hasil akhir. Take it artinya ambil atau bawa, sedangkan leave it artinya tolak atau abaikan. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan sudah menjanjikan segala yang terbaik, penyertaan, pertolongan, juga berkat-berkatnya yang luar biasa. Tapi kita dihadapkan kepada dua pilihan, memilih kehidupan atau kematian, memilih berkat atau kutuk. Memilih kehidupan akan mendatangkan segala yang terbaik dari Tuhan. Pilihan sebaliknya akan membawa kita kepada kematian dan kutuk. Kita bisa berbuat dosa, kita bisa hidup benar, kita bisa menolak Tuhan, kita bisa taat kepada Tuhan. Kita bisa memilih berbuat baik, tapi kita juga bisa memilih berbuat jahat. Semuanya tergantung kepada kita. Sekalipun Tuhan memberikan kehendak bebas, namun Dia juga menunjukkan pilihan mana yang seharusnya kita pilih untuk menerima segala berkat dan anugerah-Nya, menuai semua yang terbaik sesuai dengan rencananya. Pilihlah kehidupan supaya kita hidup dengan kepenuhan dan kelimpahan ilahi, bukan hanya untuk kita, namun berkat sampai kepada keturunan kita. Di ayat yang ke-20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Kita memilih kehidupan artinya kita mendengar suara Tuhan, hidup bergantung penuh hanya kepada Tuhan, maka berkat, lanjut umur, dan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi. Dibutuhkan sebuah komitmen membaca Alkitab setiap hari yang akan semakin membawa kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita dan membimbing kita berjalan dalam tuntunan ilahi. Saya dan almarhum suami saya sepakat, kami berkomitmen setiap hari kami membaca 4 pasal ayat firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas. Dan sampai saat hari ini pun saya tetap melakukannya. Status, gelar, kepandaian, kepintaran, tingkat IQ yang tinggi tidak menjamin orang bisa memilih dengan benar. Sangat diperlukan hikmat Tuhan di dalam menentukan sebuah pilihan. Pilihan dan keputusan kita hendaknya didasarkan kepada kehendak Tuhan, bukan atas diri kita sendiri. Pilihan dan keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan bagaimana kita kelak di kemudian hari. Jagalah hati dan diri kita
penuhi dengan firman Tuhan. Mana yang kita pilih? Kehidupan atau kematian? Hendaklah kita bijaksana dalam sebuah keputusan. Take it untuk hal-hal yang baik dan leave it untuk hal-hal yang tidak baik. Jadikan doa dan baca Alkitab menjadi gaya hidup kita setiap hari, sehingga hari-hari kita dipenuhi dengan hikmat dan tuntunan dari Bapa Surgawi untuk memperoleh janji berkat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah keselamatan, kesehatan, perlindungan, juga pertolongan yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini kami tetap Tuhan beri kesempatan untuk hidup dalam kasih anugerah-Mu. Berikan kami hikmat-Mu lebih lagi untuk berani dengan tegas mengambil sebuah keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya firman-Mu yang menjadi penuntun kehidupan kami setiap hari, sehingga kami terus senantiasa beroleh segala berkat yang terbaik dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Suluh Kristiani hari ini. Kiranya perenungan firman Tuhan boleh semakin menguatkan dan meneguhkan kita melangkah dalam iman pengharapan di dalam Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam edisi Suluh Kristiani berikutnya. Salam sehat selalu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.